Hai guys, balik sama gue William Sudana dan banyak banget pertanyaan masuk ke gue. Gimana caranya money management yang benar? Gimana caranya supaya nggak margin call? Gimana caranya supaya nggak rungkat terus-menerus gitu ya kalau salah analisa? Oke, yang mau kita bahas di hari ini adalah bagaimana caranya kita memitigasi supaya kita menjadi trader yang sustain di market. Nggak gampang rungkat, nggak gampang boncos. Sama ya sebenarnya ya, nggak apa-apa. Tapi intinya itulah, gimana kita bisa membuat karir yang lebih panjang di market dengan trading style yang benar. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama yang perlu kita ingat bahwa dalam kita trading yang berhubungan sama forex, gold, probably kalau misalnya kita ngomong crypto itu yang pakai leverage gitu ya, itu pasti akan berpotensi untuk margin call. Karena apa? Yang kita tradingkan tuh bukan barang fisiknya ya. Banyak orang yang salah kaprah. Kalau trading gold tuh kita trading emasnya. Iya betul kalau misalnya kalian benar-benar trading emas secara fisik. Tapi kalau yang biasa kita bahas, itu kita hanya mentradingkan nilai kontraknya. Jadi kita hanya melihat perbedaan harganya dan kita ngambil selisih marginnya berapa. Dan itu kita menggunakan leverage juga. Artinya apa? Dengan leverage, bantuan leverage, kita sort of meminjam uangnya broker untuk bisa trading. Sehingga apa? Dengan modal yang lebih kecil, kita bisa trading dengan kontrak size yang besar. Biasanya kontrak size kalau di forex itu sekitar $100.000 ya. Jadi dengan kamu punya modal lebih kecil, kalau misalnya leverage-nya 1/100, artinya $100.000 dibagi 100. Berarti satu lotnya itu sekitar $1.000. Ketika kalian buka satu lot, berarti kalian membutuhkan dana $1.000. Tapi kalau kalian buka 0,01 lot, berarti dibagi 100 lagi. Berarti sekitar $10 gitu ya. Jadi modal yang relatif kecil yang bisa kita gunakan untuk trading forex dan tipikal yang disebut futures. Tapi artinya apa? Ketika equity kita habis, ketika loss yang kita tanggung terlalu besar, maka uang kita bisa habis juga. Beda-beda dengan tipe spot, di mana kalau kalian spot itu sebenarnya kalian nggak akan kehilangan uangnya sebelum kalian menjual barangnya. Artinya apa? Selama misalnya kalian nyangkut di Bitcoin gitu ya, beli harga di 70.000, sekarang harganya 60 ribuan. Artinya kalian tidak akan mengalami kerugian selama kalian masih pegang barangnya. Hanya floating loss. Tapi kalau di forex, ketika dana kalian tidak mencukupi lagi, maka akan namanya margin call. Nah, gimana cara kita bisa memitigasi supaya nggak terjadi margin call? Artinya, kita harus menggunakan position sizing yang benar. Oke? Bagaimana cara itu? Mari kita langsung ke chart untuk saya jelasin gimana cara kita ngatur risk managementnya. Pertama, kita mau mengenal namanya risk dan money management. Artinya apa? Dalam konteks ini, kita mau memprioritaskan bagaimana mengatur alokasi posisi terhadap setiap posisi kita. Ingat bahwa yang namanya futures akan sangat berpotensi untuk margin call. Oleh karena itu, kita harus mengenal namanya risk. Risk di sini, of course, ada orang yang tipenya tabrak lari, ada yang sangat konservatif. Di seluruh konten edukasi, pasti akan mengajarkan kita untuk menggunakan SL. Stop loss, oke? Karena apa? Stop loss merupakan bagian dari kita memitigasi resiko. Ya, stop loss artinya apa? Kita membatasi resiko kita ke dalam persentase biasanya, supaya ketika kita trading dan analisa kita salah, kita nggak kehilangan seluruh modal kita. Biasanya berapa? Range-nya itu ada di sekitar 1-2%. Ada nggak yang lebih kecil? Ada. Ada nggak lebih besar? Ada. Ada yang mungkin menggunakan 5%, ada yang menggunakan 10%. Bahkan kalau misalnya kalian margin call, artinya resiko kalian adalah 100%. Ini artinya margin call. Oke? Nah, jadi stop loss ini tergantung. Ada tipenya yang mengedepankan stop loss dengan fix pips. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak suka menggunakan fix pips. Karena saya lebih memilih ketika saya pasang stop loss, berarti saya menganggap analisa saya itu tidak lagi valid. Sehingga harus dibatasi resikonya. Lalu gimana caranya kalau nggak pakai fix pips? Maka saya akan lebih memilih, misalnya kita bermain dengan equity, misalnya $100, oke? Kalau misalnya equity kita risk 1%, artinya setiap trade kita merelakan $1. Untuk risk 2%, maka setiap trade kita merelakan $2.
kayak gitu. Ini yang akan kita atur. Sehingga kalau nanti kita akan berhubungan dengan posisi, misal kita mau entry gold ya, misalnya di 2300. Kemudian kita batasi SL-nya setelah kita analisa, karena of course kita mau trading harus kita bikin trading plan dulu ya. Berdasarkan analisa kita, invalidation ketika harga menembus 295. Artinya di sini kita punya SL 50 pips. Oke. Kemudian TP kita ada di 2310. Yang ini artinya 100 pips. Maka di sini kita punya risk reward rasio sama dengan 1:2 ya. Berarti SL 50, TP 100. Nah, sekarang gimana cara kita mengalokasikan lot size kita? Maka kalian bisa menggunakan berbagai macam risk kalkulator yang ada. Tapi karena saya udah hafal, jadi bisa simple aja. Berarti, kalau kita mau menerapkan $2, maka sebenarnya kita bisa menggunakan 0,004 lot. Ya, untuk kita punya resiko 50 pips. Karena resiko 50 pips, artinya 0,04 lot dengan 50 pips, dengan ini $2 resikonya. Tapi, kalau kita ngelihat akun mikro, ya, itu kan hanya sebatas 0,01 lot. Maka kalau kita menggunakan akun mikro yang hanya bisa 0,1 lot, maka resiko kita menjadi $5. Ketika $5 artinya ini adalah 5%, ya kan? Opsinya bebas. Apakah kita mau mengeksekusi trade ini karena otomatis resiko kita jadi 5%? Besar, ya. Tapi kalau misalnya enggak, artinya apa? Kita harus mencari entry yang lebih sharp. Probably kita bisa ganti, kita mungkin ketika kita turunin time frame-nya lagi, ketika kita refine lagi, kita bisa mendapatkan area entry di 2297. Sehingga stop loss kita 20 pips, kemudian take profit kita menjadi 130 pips. Oke? Maka dengan seperti ini, otomatis kita bisa menggunakan lot 0,01 lot ya untuk resiko 2% yaitu $2. Maka inilah lot size yang akan kita gunakan untuk entry dengan setup seperti ini. Kalau kita perhatikan benar-benar bahwa jumlah equity akan sangat berbanding lurus dengan resiko yang bisa kita mainkan. Gitu. Artinya, kalau misalnya sekarang kita punya equity $1.000, maka kita otomatis bisa menggunakan resiko kita untuk sama-sama 2%, artinya dia itu adalah $20, maka di sini kita bisa bermain dengan 0,04 lot. Otomatis. Jadi apa? Di sini kita melihat korelasi bahwa semakin kecil equity-nya, semakin besar resiko yang akan kita tanggung. Maka itu trading CFD atau futures itu sangatlah bergantung dengan kapital atau equity kita. It's a capital game. It's a equity game. Jadi bukan lotnya yang diperbesar, tapi modalnya yang diperbesar untuk membuka posisi dengan sizing lebih besar. Artinya apa? Dengan sizing lebih besar, kita mempunyai opportunity untuk mendapatkan profit lebih besar. Kalau kita sekarang 0,01 lot, berarti ini adalah SL kita, kemudian TP kita bisa di angka $13. Karena 130 pip ya. Tapi kalau misalnya kita buka di sini, ini adalah $20 SL kita, artinya TP kita adalah $52. Lihat bedanya 4 kali lipat ya, dengan posisi resiko yang sama. Jadi bukan soal berapa SL-nya, tapi berapa modal yang kita punya dan kita jaga risknya. Makanya di sini saya mau tekankan resiko per trade-nya yang kita jaga, percentage-nya kita jaga. Artinya konsekuensinya lotnya yang berubah. Bukan lotnya yang dijaga, tapi SL-nya yang dikecil-kecilin. Kalau buat saya itu kebalik. Ya mungkin setiap orang punya caranya masing-masing, tapi kalau saya lebih suka dengan cara seperti ini gitu. Jadi kita memaksimalkan resikonya yang kita jaga, sehingga kita bermain dengan lot size yang berbeda-beda. Ada banyak risk kalkulator yang bisa kalian gunakan di luar sana. Dan kalau di sini berarti kalau misalnya kita punya setup dengan mungkin gini. Kita punya setup di 2300, tapi ternyata di sini kita bermain mungkin setupnya
ternyata SL-nya itu harusnya di 2290 sehingga ini 100 pips, oke. Tapi TP-nya kita bisa main di ternyata kalau dihitung ya, ini hitungan dasar ya, 2325 gitu. Berarti di sini sekitar 250 pip, ini 100 pip, maka di sini 1/2,5. Oke. Maka dengan equity 1000 tetap sama dengan equity 1000, kita bisa open posisi. Ini kita bisa perhatiin ya guys, betapa jauhnya yang ini SL-nya 20 pip, ini 100 pip. Tapi kita tetap bisa menggunakan risiko yang sama. Artinya dengan kita risiko 100 pip, dengan risiko sekarang 2% berarti $20, maka 100 pip itu sekitar 0,02. Kemudian 250 pip, kita potensi TP kita dengan 0,2 lot itu sekitar $50. Kita perhatikan, dia turun 5 kali lipat, betul nggak? 0,02, 100 pip, iya $20, betul. Betul kayak gini. Apa sih manfaatnya kita ngatur risk per trade seperti ini? Tujuannya simple guys. Karena gini, ketika kita punya risk per trade 2%, artinya sekali kita gagal, itu 2%. Dengan kita punya modal yang totalnya 100%, maka kita punya 50 kali kesempatan untuk gagal. Ya masa sih 50 kali trading kita gagal semua? Kalau misalnya kita gagal semua, artinya ada yang salah dengan metode entry dan exit kita. Itulah saatnya kita untuk evaluasi lagi bahwa setiap trading itu butuh metode dan keyakinan. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian gagal, yang penting money management kalian benar. Dan itu bukan uang yang panas. Seperti yang udah gue bahas di video yang ini. Jika kita menggunakan risk per trade yang tidak benar, misal sekali trade 50% atau enggak full margin. Yang itu artinya mungkin 100% dari modal kita habiskan. Ketika kita salah, ya langsung habis. Oke, jadi konklusinya adalah, 1, kalau kita trading dengan equity yang kecil, maka otomatis resiko per trade kita akan jauh lebih besar. Nggak bisa di 1-2%, kecuali SL kita tipis sekali. Artinya kita akan mengorbankan resiko yang lebih besar, 5%, 10%, yang artinya modal kita akan lebih cepat tergerus. Kedua, gunakan resiko di angka 1-2%, besarkan modal kalian sehingga resiko kalian bisa dijaga dan trading kalian bisa lebih nyaman. Ketiga, SL yang besar bukan berarti kita nggak bisa punya setup. Tapi equity yang lebih besar akan menjaga bahwa SL besar itu tetap pada resiko percentage yang sama. Dan buat saya, trading dengan mengatur resiko itu adalah trading yang benar. Bahwa trading itu bukan soal cepat-cepatan siapa yang profit di market, tapi gimana kita bisa bertahan di market lebih panjang, dan ketika kita gagal, kita nggak hancur. Banyak orang yang bilang bahwa nanti saya gagal, margin call, berarti salah di resiko manajemennya. Atau kalau memang kalian trading yang nggak suka pakai SL, ya nggak apa-apa. Menurut saya itu pun bukan hal yang salah. Tapi untuk hal itu kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan komentar gimana cara kalian juga pasang SL, dan kira-kira kita bisa bahas apalagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.